Selamat pagi teman-teman. Saya Yofinis Manik, NIM 182114183. Saya perwakilan dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang siklus produksi. Yang pertama, ada desain produk yang bertujuan untuk menciptakan produk yang memenuhi persyaratan pelanggan dalam hal kualitas, daya tahan produk, dan fungsi sekaligus meminimalkan biaya produksi. Yang kedua, perencanaan dan penjadwalan yang bertujuan untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan permintaan jangka pendek yang disokong sambil meminimalkan persediaan bahan baku dan barang jadi. Selanjutnya, ada metode perencanaan produksi yang terdiri dari dua. Yang pertama, perencanaan sumber daya manufaktur, yaitu perpanjangan dari material perencanaan persyaratan yang berupaya menyeimbangkan produksi yang ada kapasitas dan bahan baku perlu memenuhi permintaan penjualan dan yang diperkirakan. Dan yang kedua, lean manufaktur, yaitu untuk meminimalkan atau menghilangkan persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Dan yang selanjutnya ada operasi produksi. Operasi produksi sendiri dapat menggunakan berbagai bentuk teknologi informasi dalam proses produksinya, seperti menggunakan robot dan mesin yang dikendalikan oleh komputer atau sering disebut sebagai manufacturing atau CIM yang terintegrasi dengan komputer. Selanjutnya, ada akuntansi biaya. Akuntansi biaya sendiri bertujuan untuk yang pertama, memberi informasi untuk perencanaan, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja operasi produksi. Yang kedua, memberi data yang akurat, baik tentang data biaya tentang produk yang dapat digunakan dalam penentuan harga dan keputusan bauran produk. Yang ketiga, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang muncul dalam laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Proses dari akuntansi biaya sendiri, sebagian besar perusahaan menggunakan pesanan pekerjaan atau biaya proses untuk menetapkan biaya produksi. Perintah kerja biaya menetapkan biaya untuk batch produksi tertentu atau pekerjaan dan digunakan ketika produk atau layanan yang dijual terdiri dari barang-barang yang dapat diidentifikasi secara tidak jelas. Selanjutnya, ada tindakan pengendalian kualitas. Biaya kontrol kualitas dibagi menjadi 4 bidang. Yang pertama, biaya pencegahan yang dikaitkan dengan perubahan proses produksi yang dirancang untuk mengurangi tingkat cacat produk. Yang kedua, biaya inspeksi terkait dengan pengujian untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas. Yang ketiga, biaya kegagalan internal yang terkait dengan pengerjaan ulang produk yang diidentifikasi rusak sebelum dijual. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal terjadi ketika produk yang cacat dijual kepada pelanggan. Mereka termasuk biaya seperti klaim pertanggungjawaban produk, biaya garansi dan perbaikan, serta kehilangan isasi dari pelanggan, dan kerusakan pada reputasi perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang siklus produksi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.